Halo, kembali lagi sama gua Putra Usaha. Hari ini kita coba review produk lagi sob. Ya, karena hujan tiada henti hampir 3 minggu ini membuat gua nggak bisa aktivitas di luar. Dan 2 minggu yang lalu gua kedatangan produk yang nggak gua kenal awalnya, tiba-tiba datang aja ke rumah gua gitu ya kan. Dan seingat gue ternyata produk ini itu sempat email gue, dan waktu itu gue kasih alamat dan gue udah lupa tuh pada saat itu. Dan tahu-tahu mereka datang di depan rumah gue, dan ternyata ini sangat mendukung buat kalian filmmaker smartphone. Oke, kita langsung aja review nih mic wireless untuk smartphone ini dari 7 Rings, mereknya Remo Mic. Kita buka aja langsung apa aja yang kita dapat dan bagaimana nanti kualitasnya, langsung kita tes. Oke, nah di pembeliannya nanti akan dapat seperti ini, ada transmitternya dan receivernya. Ini dia. Oke, lalu nanti di dalamnya biasa pasti buku panduan gitu-gitu lah ya. Oh, ada kabel Type-C buat cas si Remo, lalu kartu garansi, buku pendidikan, buku panduan, lalu ada dead cat, dan juga dapat tasnya, tas kecil berbahan kain. Oke. Dan terakhir ternyata kalian dapat adaptor di mana ini nanti bisa dipakai buat ke laptop katanya. Nanti gue jelasin. Oke. Nah, si Remo Mic ini itu enak banget sob. Untuk si receivernya itu tinggal langsung colok aja. Nanti waktu pembeliannya, tapi kalian harus pastikan karena dia ada 2 versi, di mana versi untuk Android dan juga versi yang untuk iPhone. Nah, karena gue Android ya gue mintanya yang Android. Dan dia tinggal colok aja seperti ini. Plek, dan langsung aktif. Untuk receivernya itu dia ngambil power langsung dari si smartphone kalian, oke? Dan untuk transmitternya yang kita pegang nanti itu dia memiliki daya, sudah ada baterai built-in di dalamnya 250 mAh yang mampu aktif selama 3 jam. Cukup lama sih. Nah, di sisi sebelah kanannya itu ada tombol untuk volume, memperbesar, memperkecil, lalu power dan juga power gitu. Di sebelahnya ada power di bawah. Tahan lama-lama aja. Dan nanti kalau kedip biru maka dia sudah aktif. Oke. Nah, nanti selama kalian berbicara perhatikan di situ ada indikator untuk volumenya dan juga indikator channel. Cek. Nah, kalau bisa lihat ya, indikator volumenya naik turun. Sehingga kalau misalnya over suaranya menurut kalian bisa naikkan atau turunkan. Ya, tergantung keinginan kalian aja deh. Nah, di situ ada indikator untuk baterai si ini ya. Baterai untuk si transmitternya. Lalu kekuatan sinyalnya, di atas ada kekuatan sinyal dan juga channel. Nah, gue sangat sarankan di sini ada juga untuk di receivernya ada tulisan pair atau pairing intinya. Dan dimana kalau pas kalian ngevlog itu frekuensi gangguan kan banyak tuh kalau di kota ya, wifi yang lain lah, radio dan semuanya. Nah, kalian tekan tombol pair ini lama-lama, maka dia nanti akan mempairing otomatis mencari frekuensi yang aman seperti ini. Gue coba ya, kelihatan nggak nih? Oke, gue tekan lama-lama. Nah, oke, sip. Nah, dia akhirnya kedip merah dan mencari sinyal, frekuensi akhirnya berubah di channel 03. Ini frekuensi yang dia anggap berarti aman dari gangguan sinyal sekitaran kita. Asik sih, berarti enak ya. Kalian bisa menggonta-ganti secara auto. Kalau misalnya frekuensinya kebetulan ada frekuensi yang sama, yang bisa mengganggu nanti kerja si wireless ini. Oke, dan di bawahnya itu ada jack 3,5 mili buat monitoring biasanya. Jadi kalian bisa monitoring suara kalian apakah putus apa tidak. Misal kalau jarak jauh kalian punya kameramen, terus kameramen kalian bisa monitoring dari
jack 3,5 mili ini. Oke? Ya, hanya seperti itu aja sob, enaknya. Kalian gimana? Kita tes. Tapi tunggu dulu, gue harus jelaskan ini lagi. Nah, si wireless smartphone ini tidak hanya untuk langsung smartphone. Kalian nanti kan diberi adapter tuh. Adapter yang untuk berubah menjadi kayak USB ya. Kayak kepala USB gitu. Yang kalau gue baca-baca dan gue juga nonton review orang yang lain. Kebetulan gue nggak punya laptop nih, jadi gue nggak bisa ngetes. Dia bisa kalian koneksikan ke laptop kalian. Jadi misalnya kalau kalian mau pakai dia menjadi mic untuk misalnya buat kayak ngezoom gitu atau webinar gitu. Nah, kalian pengen jadiin dia sebagai mic kalian, itu bisa. Dimana receivernya nanti kalian colok aja langsung ke USB dan nggak perlu setting-setting. Otomatis dia bisa langsung kalian jadikan sebagai mic buat audio pas kalian lagi live Zoom atau yang lainnya. Oke? Aji. Dan bagaimana dengan kualitas suaranya? Kita langsung aja tes. Oke, cek 1, 2, 3. Ini sekarang suara langsung gua ambil dari smartphone gua menggunakan si Rimo mic dari Seven Rims ini. Dan ini hasil suaranya sob. Dan ini ada didukung dengan low cut. Enaknya si Seven Rims ini sudah ada low cut. Jadi kalau di powernya, kalau kalian tekan, misal seperti ini ya, itu ada powernya. Di powernya itu ada tekan sekali. Kalau dia berubah jadi warna ungu, maka low cutnya ini aktif. Nah, kalau misalnya kalian tekan sekali lagi, maka biru 2 seperti ini, artinya low cut-nya tidak aktif. Dan ini sekarang tanpa low cut. Toh kita dalam ruangan, buat apa low cut-nya? Oke. Nah, sekarang kalian bisa dengar. Inilah hasil kualitas suara dari Seven Rims. Dan jujurnya, gua agak sedikit takjub sih. Untuk sekelas smartphone, ini enak banget suaranya. Kata gue dapat banget suara suaranya lebih dapat, ngebassnya juga dapat besarnya. Nah, sekarang coba kalian bandingkan, misalnya kita ambil suara langsung dari smartphone. Sekarang suara dari smartphone, langsung suara dari smartphone gua Samsung S10 Plus. Nah, ini suaranya. Bagaimana menurut kalian? Coba sekarang gua menjauh. Kalau gua menjauh, kira-kira suara dari smartphone seberapa? Ini kira-kira hanya 2 meteran. Sekitar 2 meter, bagaimana suara dari smartphone gua? Dapat nggak? Apa enak suaranya bagaimana? Nah, oke. Sekarang coba gua ke sini. Nah, sekarang coba ya, kita pasang lagi. Gue lupa tadi. Kita tes sekali lagi. Oke, sekarang gua udah di luar. Nah, gua akan tes dengan cara seperti ini. Gua akan taruh di dalam, di atas motor gua nanti di dalam garasi. Dan gua akan mundur ke sini karena area di sini yang banyak kendaraan lewat. Nah, kita pengen lihat low cut-nya, kualitas dari si Seven Rims ini. Oke. Nah, sekarang gue udah taruh, sekarang gue mundur. Dan ini suara dari si mic wireless si Seven Rims ini. Dan kalian bisa dengar suara kualitasnya. Ini low cut-nya masih dalam kondisi off, tidak aktif. Oke. Nah, ini jarak berapa ya? Sekitar 15 meter kali ya. Ya, sekitar 15 meter. Nah, ini banyak kendaraan lewat. Seperti ini kualitas suaranya tanpa terhalang. Dan gue penasaran, gue akan balik badan. Tujuan gue supaya seandainya si transmitter dan receiver ini terhalang oleh badan gue misalnya, gitu. Nah, sekarang bagaimana kualitasnya? Apakah terjadi putus-putus suara? Apakah tetap bagus kualitas suaranya? Dan gue coba aktifkan low cut-nya. Ini sekarang low cut-nya aktif. Kita tunggu kendaraan lewat. Oke. Nah, ini ada motor yang lewat nih. Bagaimana? Apakah dia mampu mereduksi dengan baik apa tidak? Tuh, itu hasil suaranya. Dan gue juga sengaja menggeser ke sebelah kiri. Kalau kehalang tembok, kira-kira ini kalau kehalang putus nggak? Nah, saat ini seperti ini gue udah hilang, kehalang sama tembok. Sekarang situasinya, bagaimana kualitas suaranya? Apakah terjadi putus-putus apa tidak? Ya, kalian bisa nilai. Jadi hasil tesnya seperti itu sob. Bagaimana? Yang pasti kalau untuk suara sih jujurnya gue suka. Untuk kualitas suara yang dihasilkannya itu kata gue bagus banget sih. Si Rimo ya, Rimo dari Seven Rims ini. Oke, secara keseluruhan gue udah tes dan kalian bisa nilai tadi. Bagaimana menurut kalian? Kalau kalian tanya sama gue,
apakah rekomen? Menurut gua ya, apalagi ini adalah wireless untuk smartphone yang kadang bisa dibilang langka, dan dengan kualitas yang kata gua agak kaget lah, bahwa bagus sih menurut gua, dimana low cut-nya bekerja dengan baik. Jadi dia fokus ke suara kita, dimana tadi kalian bisa dengar ada kendaraan lewat dan sebagainya, itu bisa noise-nya bisa dia tekan dan dia fokus ke suara kita. Itu rekomen sih menurut gue untuk kualitas audionya. Dan untuk harganya gue nggak bisa pastikan, karena jujur produk ini belum ada di Indonesia. Gue juga dikirimin langsung dari Cina, dan gue akan kasih linknya di deskripsi ya, kalau kalian pengen order ya mungkin di AliExpress kali ini ada dibelinya. Karena kalau di Indonesia belum ada distributor resminya, ya semoga ada. Dan gue sempat nanya harganya berapa, kalau nggak salah kalau dirupiahkan dengan harga luar negeri itu 1 juta. Dengan pajak masuk mungkin berapa ya, 1,2an kali atau 1,3 lah, segituan harganya. Dan menurut gue masih worth it sih buat kalian beli. Dan apalagi kalau misalnya di tengah kalian shoot ternyata banyak gangguan frekuensi, dia bisa mengganti frekuensi otomatis, tapi kalian pairingin dulu sama si transmitternya. Oke, ya mungkin segitu aja review dari gua. Silahkan kalian pikir apakah ini worth it buat kalian beli apa tidak, dan sampai ketemu lagi di vlog gua lainnya.